Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua, semangat pagi. Hari ini kita akan coba menggambar single line diagram dalam bentuk geografikal dan otomatis akan kita rubah ke dalam bentuk skematik. Nah, jadi salah satu kelebihan aplikasi Sincal adalah dia bisa menggambar satu kali aja dalam bentuk geografikal, dan untuk satuan jarak nanti otomatis akan terisi berdasarkan dengan base map dan otomatis akan bisa kita rubah ke bentuk skematik. Baik, supaya tidak berlama-lama kita akan coba praktekkan aja. Kita akan buat contoh dulu ya. Jadi kalau biasanya kita menggambar halaman baru dengan tipe drawing skematik, nah hari ini kita akan membentuk dalam bentuk geografikal ya. Selanjutnya kita diminta untuk membuat satuan unit ya. Kita akan membuat lebar kanvas ini sejauh 120 km kali 120 km. Ini kita next saja. Terus kemudian untuk nama kita beri nama misal latihan geo, dan teman-teman bisa memilih nanti foldernya akan disimpan di mana ya untuk filenya. Kita klik finish. Nah, ini untuk kanvas geografikal ya. Jadi nanti teman-teman bisa menambahkan base map di menu tools, terus kemudian background maps. Untuk providernya kita gunakan OpenStreet ya. Nah, kita coba tes dulu. Nah, ini sudah valid ya. Jadi nanti pastikan ketika teman-teman membuat base map ini itu sudah terhubung ke jaringan internet. Selanjutnya pada tab position kita akan atur untuk base map dari gambar geografikal ya. Kita bisa memilih ada node, center, dan position. Nanti teman-teman bisa milih sendiri ya. Untuk contoh sekarang kita akan gunakan center. Untuk mapnya sebetulnya kalau teman-teman sudah ada map, sudah ada posisinya, ini bisa langsung dipaste di sini ya. Tapi mungkin karena belum ada petanya, kita bisa bantu buka dari sini langsung. Oke. Nah, ini koordinat 000 ya. Kita geser. Misal kita akan membuat peta di daerah Jawa Barat ya, tepatnya mungkin di sekitaran Priangan Timur ya. Jadi mungkin kurang lebih di sinilah untuk senternya. Oke, nah ini teman-teman bisa langsung copy ya. Nah, atau mungkin bisa klik kanan, klik di sini, nah disalin, bisa dipastikan di sini. Nah, sudah otomatis, kita klik apply. Oke, nah jadi ini adalah base map nanti teman-teman menggambar ya. Nah, kalau dirasa ini gambarnya kurang presisi ya, karena di bawahnya itu ada laut ya, jadi tidak akan terpakai. Ini teman-teman bisa edit ya, masuk ke tool, background map, atau di sini tadi ya, ini kita naikin ke atas aja nih, naikin ke atas ke sini misalnya. Kita copy, kita paste, baik. Nah, bergeser. Oh, kurang bawah misalnya ya, kita bisa geser. Di mana tadi? Sini ya. Nah, sekarang rapi ya saya. Oke, cukup lah mungkin ya. Seperti ini. Jadi untuk gambar ini juga sudah mencakup dari 5 kabupaten kota ya. Nah, ini sebetulnya detail ya teman-teman kalau zoom. Nah, ini sudah cukup detail untuk bisa
melakukan penggambaran. Ini kalau kita lihat ini banyak jaringan transmisi ya, ini GTET. Jadi untuk jaringan transmisi di peta OpenState itu sudah ada. Nah, kita akan coba menggambar, misal contohnya di sini, KI Karangnunggal ya. Nah, untuk menggambar di mode geografi kali ini sebenarnya sama. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan network level ya. Ini kita coba cepat saja. Kita buat untuk 150 kp. Terus kemudian untuk 20 kp ya. Terus kemudian untuk 10 kp ini untuk trafo GI ya. Yang terakhir untuk di 0,4. Nah udah. Kita default dulu di 150 ya. Langkah pertama teman-teman, seperti biasa kita buat network feeder ya. Kita oke saja, langsung ini untuk network feeder di 150 ya. Oke, kita coba geser ini ke atas. Teman-teman bisa lanjutkan dengan membuat bus ya. Ini 150, oke. Terus kemudian line. Nah, oke, ini untuk kabel ya. Kita bisa pilihkan kabel itu dari itu. Nah, ini misal kabel 240 ya. Oke. Terus selanjutnya kita buat 3 winding transformer. Ini untuk trafo GI. Oke, 150. Ini udah 150. Node 2 tuh harusnya 20 ya. Node 3 tuh 10. Oke. Nah, kita pilih untuk trafo tenaga misal 60 ampere. Klik OK. Nah, ini bisa sedikit dirapihkan ya. Nanti untuk kaki ketiga tuh bisa dilepas ya. Oke, kita coba load flow, simulasi load flow ya, untuk memastikan simulasi jaringan ini berjalan dan memiliki network level yang sesuai. Oke, aman ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menggambar bus ya. Bus ini 20 kV ya. 20 kV. Kita tambahkan kabel. Nah, jadi di sini tadi yang saya maksud. Bentar, kita tambahkan dulu untuk ini ya, untuk apa? Kabelnya ya. Ini kita reset ya, tegangannya itu di 20. Atau gini, filternya itu bisa di ini, model type nya itu SPLN. Coba cari ya. Oke, nah ini ada. Misal nih 110, 240, 300 misalnya. Ini nanti bisa disesuaikan dengan sesuai dengan asetnya. Misal nih kabel 240 ya. Nah, tadi otomatis untuk panjang kabelnya itu ada 32 meter. Nah, masih belum kebayang ya. Jadi nanti kita coba lanjutkan ya. Selanjutnya kita buat switch atau
PMT lah. Oke, ini 20 kp ini oke aja. Terus kita buat kabel ya. Nah, misal sini kabel ada di kanan jalan, misal S3. Nah, set sampai sini misal. Nah, ini otomatis Dragon Direct panjangnya 988 meter. Nah, misalnya kabel 240 ya, kita klik OK aja. Terus kita lanjutkan menggambar ke gardu berikutnya misalnya. Udah sampai sana. Nah, otomatis nih 1,3 meter, 1,3 kms. Nah, misal untuk yang ini tuh di 150 misalnya ya. Klik OK. Nah, kita misalnya membuat trafo satu ya di sini ya. Coba kita pilih trafo berapa ya? Trafo 250 misalnya. Trafo 250. Terus kemudian kita kasih, kita rapikan sedikit ya, atau kita tarik sini ke bawah. Nah, kita kasih beban sebelum dikasih beban kita pastikan untuk di sisi sekunder adalah di 0,4 kV. Kita kasih beban. Nah, otomatis nih, otomatis dia di 0,4 kV. Misal di 2 mW ya, 0,2 mW atau 200 kV. Tadi trafonya tuh trafo 250 ya, oke aman. Nah, misal nih, atau satu lagi ya, kita gambar trafo di sini. Di tiang ujung tuh kita bikin trafonya kita samakan 250, terus kemudian kita kasih beban di, nah ini, tapi ini pasti bakal error nih, harusnya ini tuh 0,4 termasuk yang ini, harusnya 0,4 dan bebannya kita kasih 2 mW. Oke, sudah. Nah, misal ya, teman-teman nanti bisa melanjutkan ya sesuai dengan topologi yang sesuai dengan base map ini. Kita coba simulasikan, kita pastikan tidak ada error, karena nanti kalau misalnya ada error, teman-teman akan kesulitan untuk menghubungkan antara satu elemen ke elemen selanjutnya. Oke, aman ya. Jadi kita sudah menggambar single line diagram dalam bentuk skematik. Nah, ini juga biasanya dibutuhkan ketika nanti sebagai data pendukung program rencana kerja tahunan ya. Kita bisa menggambar untuk penjualan baru misalnya, atau pecah beban gitu ya. Oke, baik. Bagaimana cara untuk bisa merubah ke bentuk skematik? Nah, teman-teman bisa mengklik tab atau toolbar view. Nah, ini ada satu data ya, data filter. Teman-teman tinggal menambahkan untuk yang skematik. Nah, contoh misal untuk ukuran kertasnya adalah A3 ya. Kita pilih A3 atau A2 boleh, nggak apa-apa, mungkin nanti areanya akan besar. Kita klik OK. Nah, ini kita beri nama supaya nanti tidak tertukar. Ini tuh untuk skematik single line diagram. Nah, berarti tadi yang atas itu
geografikal ya, single line diagram. Oke, nah untuk merubahnya kita double klik pada skematik. Oke, sudah terbuka untuk tab baru. Nah, bagaimana cara menampilkan gambar dalam bentuk geografikalnya skematik? Kita masuk ke menu view network browser. Nah, jadi kalau di tab sebelah kanan belum ada, teman-teman bisa menampilkan pada menu view network browser dan pastikan untuk pilihan di topologinya itu adalah automatic update grafik ya. Nah, terus pada bagian node ini teman-teman tinggal drag kemudian lepas saja di sini. Nah, ini tidak ada pengaturan di sini, kita tinggal klik OK. Sudah jadi. Nah, jadi kita tidak perlu lagi menggambar dari awal, kita tinggal melakukan perapihan ya, dan ini bisa langsung di simulasi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.